Satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Jam pelajaran pertama, Pak Seno langsung masuk ke kelasnya Kika. Pas dia duduk dan lagi absen muridnya satu-satu, Pak Seno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, Kika Nia Veronica. Tiba-tiba, Pak Seno ini ngeliat ada tangan pucet banget angkat tangan dari pojok kiri belakang. Oh shit. Ternyata benar, yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Pak Seno kaget banget, terus bilang ke murid lain, "Itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika?" Murid-murid yang lain semuanya bilang, "Gak ada Pak, kosong bangkunya." Akhirnya Pak Seno langsung keluar dari kelas dan jalan cepat ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, karena Pak Seno jalan juga udah lemes banget, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Pak Seno yang dipegang itu semuanya jatuh ke bawah. Terus pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Pak Seno itu adalah Kika. Pak Seno ngelihat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Pak Seno. Dan pas Pak Seno lagi kaget-kagetnya, Kika ini teriak, "Saya gak mau!" Oh shit. Sampai akhirnya Pak Seno sampai rumah, Pak Seno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, ngerangkak di sebelah kasur Pak Seno. Bangsat. Tangannya nyentuh kasur Pak Seno, mukanya marah sambil ngeliatin Pak Seno diem aja gak bergerak. Anjing. Di situ Pak Seno takut banget sambil teriak-teriak, "Kika, maafin saya, saya janji saya akan mengakui perbuatan saya. Tolong jangan ganggu saya lagi." Akhirnya Pak Seno ngajuin diri dan dibawa sama polisi terus diproses sesuai hukum. Setelah pengajuan Pak Seno, nyebarlah cerita tentang kematian Kika. Dan sampai sekarang, gak ada yang berani duduk di bangku bekas Kika. Semenjak kejadian itu, ada peraturan di mana gak boleh pakai baju putih-putih setiap hari Senin. Karena sosok Kika masih suka kelihatan di sekolah pakai seragam putih-putih. Kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong, tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Tapi setelah dia duduk di situ, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Jadi waktu itu pas hari Senin, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget mau kayak diperkosa gitu akhirnya. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit.